Emangnya Anda gak punya aturan, gak punya sopan santun, kerjaannya cuma ganggu aja, berisik aja. Udah amat, sampai suruh lo sakit. Dasar pengangguran lo, naik motor ugal-ugalan lo. Amat. Lo juga. Aduh, sakit banget nih gigi. Aduh, wah berisik banget sih, suara siapa ini motornya, ya ampun ah. Berisik, aduh lagi sakit gigi, jangan geber-geber di depan pintu. Aduh, motor siapa sih? Berisik tau gak, lagi sakit gigi ini. Gak tau apa lagi sakit gigi. Motor-motor gue. Berisik tau gak? Bang, Iya Bu, kenapa Bu? itu tadi denger nggak suara motor itu? Siapa sih? Oh yang tadi? Iya yang berisik-berisik tuh motornya. Si Hendy Bu, dia emang ugal-ugalan anaknya pawit. Yo, anaknya Pawit. Iya. Ya ampun, berisik banget suara motornya. Mana lagi sakit gigi, kepala saya nyut-nyutan denger suara berisik tuh motornya. Saya juga sering liat dia ugal-ugalan Bu, saya malas aja negur. Emang anaknya songong dibilangin. Kesel banget saya, lagi sakit gigi juga. Yaudah saya ke dalam dulu Bang. Sabar aja Bu. Woi, naik motor ugal-ugalan lu. Kenapa? Motor-motor gue? Ya, ada orang sakit situ. Dibilangin lu. Bangor lu. Kurang ajar lu. Aduh, suara apa lagi sih ribut-ribut? Aduh, ganggu banget orang istirahat. Apaan sih? Emang anak sekarang begitu semua naik motor. Udah Bang. aja. Tadi kenapa? Saya dengar suara ribut-ribut di luar. Anaknya pawit, baik lagi kemari. Aduh, mana lagi sakit gigi, kurang ajar emang tuh anak. Itu sampai saya sambil pakai sendal. Gak tau sopan santun. Mana lagi sakit Bener-bener gigi, itu. berisik motornya. Udah kebiasaan dia tiap hari lewat begitu. Ya udah, awas aja kalau sampai balik lagi ke sini masih berisik. Langsung tangkap aja kalau gitu deh, ntar. Ya udah, saya ke dalam lagi ya, Bang. Iya, Bu. Sakit gigi saya, Bang. Bener tuh. Gak bisa dibiarin ya anaknya Pawit. Biarin aja, kalau sampai balik lagi masih berisik. Rasain gue siram air. Awas aja, anaknya tahu sopan santun. Orang tua lagi sakit gigi, berisik lagi. Kalau sampai balik lagi masih gebar-geber tuh motor, masih berisik. Biar basah-basah sekalian tuh. Mas Pajo sehat? Alhamdulillah. Ustadz gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Cerah banget sih. Alhamdulillah, harus cerah, harus ceria, harus menebarkan energi-energi positif. Masya Allah. Masya Ngomong-ngomong agenda kemana kita sekarang? Oh iya Ustadz. Bantuin Maaf, ya, Ustadz. buka ya. Boleh Ustadz. Nah, ini dia nih, Masya Allah. Kemana Masya ini? Allah. Kok kayak perumahan di mana? Di itu apa namanya, ada perumahan deket rumah jemaah kita. Oh, jadi ngisi di tempat jamaah. Iya betul Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Hebat nih ngurusin agenda. Iya, Alhamdulillah. Cuman ya kalau lagi nyetir kan nggak bisa sambil buka-buka agenda juga Ustadz. Alhamdulillah. Fokus gitu, Masya Allah. Siap, siap. Bismillah. Ustadz, jadi pengen cerita nih Ustadz. Apa tuh? Saya kan lagi seneng banget nih. Seneng banget denger musik yang ya buat saya semangat begitu kan, ibarat kayak musik jedak-jeduk kalau zaman sekarang gitu. Terus apalagi kan musik-musik Piala Dunia kemarin juga musiknya asik-asik banget tuh. Benar. Jadi hari-hari saya tuh dengerin musik musik-musik itu gitu. Jadi semangat gitu. Iya, benar. Kan yang tadinya pagi lemes dengerin musik itu kayak Seni lah jadi semangat ya. tapi nggak apa-apa kan kayak begitu ya Ustadz boleh ya. banget. Yang penting nggak berlebihan kan. Berlebihan. Hal-hal yang demikian itu ketika memang menyenangkan buat kita,
dalam konteks itu sesuai dengan syariat, tidak menjadikan mudarat, maka semua itu masih dalam konteks kewajaran. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh Yang penting saja. jangan subuhat, jangan artinya israf, berlebihan dalam segala hal. Baik Ustadz. Terus saya juga nih kalau di jalan nih Ustadz ya, kalau ngelihat motor-motor Ustadz, saya senang banget kalau ada misalnya motor gede nih yang lewat nih moge gitu Ustadz. Betul, wih. Ya Allah, senengnya gitu. Wah, ini kayaknya saya pengen deh beli motor kayak gini gitu. Oh, pengen motor gede gitu? Iya, waktu itu pernah nyobain punya teman juga. Kayaknya seru nih. Waduh, ini mah pengen tuh kayaknya. Iya pengen. Menurut Ustadz gimana Ustadz? Ya, hobi itu kan sebuah hal yang memang menjadi bagian dari ekspresi ya. Betul. Mencintai sesuatu itu boleh kita, yang terpenting hobi kita ini positif. Iya Ustadz. Jangan sampai akhirnya hobi kita ini malah merugikan bukan orang lain dulu, tapi merugikan kita juga. Iya Ustadz. Harus hati-hati, harus juga jaga kesopanan, harus juga jaga lingkungan. Jangan sampai hobi kita malah menjadi mudarat atau merugikan orang lain. Iya, Ustadz. Apalagi kan banyak sekarang nih Iya, orang-orang yang mereka akhirnya geng-geng motor ya kan. Iya benar. Komunitas-komunitas yang mungkin sebagian kecil menurut saya. Yang baik-baik banyak. Komunitas-komunitas soleh banyak yang mereka klub motor, santunan, peduli sosial dan lain sebagainya. Itu bagus, tapi Ustadz. jangan sampai ada geng-gengan yang akhirnya malah meresahkan masyarakat. Nah, ini itu hati-hati dia. sekali. Iya, kalau saya sih memang buat senang-senang aja kalau di rumah misalnya mau ke warung pakai moge, seru gitu. Ya, sebatas untuk mengeksplor daripada kesukaan kita, sah-sah Sah saja gitu ya. Dah, aneh anterin beli dah. Iya, serius nih Ustaz. Saya kumpulin DP dulu ya Ustaz ya. Iya, emang nggak cukup dari aneh. Ya cukup Ustaz, cuma kan banyak kebutuhan yang lain gitu. Ya, boleh. Yang penting manfaat dan nilainya positif. Insya Allah. Ya udah Ustaz, ini kita berarti langsung jalan belok kiri atau belok kanan nih? Kiri. Alhamdulillah. Sini dia nih. Siap. Kita bentar lagi ya nyampe nih Ustaz. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah ya Ustaz, hari ini lancar jalanannya. Allah Akbar, ini siapa nih? Astagfirullahaladzim, ini kenapa dia nih? Kadang-kadang kalau Iya. anak sekarang tuh ya, Masya Allah. Ngeliatin temennya apa gimana nih Ustaz? Suara knalpot apa dia nggak bising ya Ustaz ya? Ini nih ya, Allahu Akbar. yang akhirnya banyak ngeganggu masyarakat. Iya, tuh jalannya juga lenggak-lenggok. Astagfirullahaladzim. Hobi itu boleh, Iya tapi Ustaz. jangan sampai hobi ini malah mengganggu orang lain. Nah kalau kayak gini kan jadinya Nah, ngapain dia? Ya Allah. sabar Mas, Allah. Padahal Akbar. kalau nanti jatuh yang rugi bukan kita sebenarnya. Iya. Kita mah Masya mobil Allah. ada asuransi. Dia jatuh luka gimana? Awas aja ya kalau sampai balik lagi berisik. Siram sekalian. Nah, itu dia tuh suara motornya. Nah, itu dia. Syukurin, rasain kamu. Woi, Bu, Makanya jangan berisik. Woi, Bu, kalau nyiram lihat-lihat dong. Makanya tuh motor jangan berisik. Nih, lihat gigi saya sakit. Kepala sengit tuh. Punya mata nggak sih lo? Lo lihat nih, badan gue jadi basah semua. Makanya kalau mau berisik jangan di depan rumah saya. Wah, lo yang tadi naik motor lo gagalan dari tadi ya. Benar itu. Biasaan nih. Dari kemarin gue liatin lo naik motor. Lo berdua sengaja ya nyiram gue. Emang sengaja kenapa? Gak suka gue. Yang gagalan lo tiap hari naik motor. Udah amat motor-motor gue. Lo mikirin warga ikat gigi sini. Udah amat bapak gue yang nggak ngelarang. Emangnya anda gak punya aturan, gak punya sopan santun. Kerjaannya cuma ganggu aja, berisik aja. Udah amat, sampai suruh lo sakit. Ya. Dasar pengangguran lo naik motor lo gagalan lo. Udah amat. Lo juga.
Wah lo yang tadi naik motor ugal-ugalan dari tadi ya. Benar itu. Biasaan nih. Dari kemarin gue liatin lo naik motor. Lo berdua sengaja ya nyiram gue? Emang sengaja kenapa? Gak suka gue. Ugal-ugalan lo tiap hari naik motor. Udah amat motor-motor gue. Lo mikirin warga ikat gigi sini. Udah amat bapak gue yang gak ngelarang. Emangnya anda gak punya aturan, gak punya sopan santun. Kerjaannya cuma ganggu aja, berisik aja. Udah amat sampai suruh lo sakit. Dasar pengangguran lo naik motor ugal-ugalan lo. Udah amat. Lo juga. Lah, kok kayak si Hendy? Lo kok dibilangin lo sama orang tua? Kamu yang gak tahu aturan. Kok kayak dimarah-marahin orang gini sih? Kamu tuh gak tahu tata tertib di sini lingkungan. Berisik tahu nggak suara motornya? Kebiasaan nih orang Herdi. nih. Ngapain kamu? Gara-gara ibu ini nih pak. Saya udah dibasuh pujuk ini. Padahal kan saya cuma lewat doang. Malah disiram sama dia. Apa haknya ibu nyiram-nyiram anak saya? Saya aja nggak pernah nyiram-nyiram anak saya loh. Bapak tunggu, kenapa jadi saya yang dimarahin? Marahin tuh anak bapak, ini jalanan kecil. Berisik. Pak, entar dulu Pak. Bapak jangan marahin ibu. Yang saya tahu anak bapak ugal-ugalan tiap hari. Lo nggak usah ikut campur ya. Saya di sini warga. Udah haknya motor-motor dia. Saya tahu, tapi bapak mikirin warga sini dong. Lo juga sama aja kan kemarin. Mas. Pak, motor suara anak bapak ini udah ganggu warga di sini. Ya tapi hak ibu nggak ada sampai nyiram-nyiram anak saya loh. Bapak, marahin deh, anaknya marahin. Coba tanya anaknya. Saya ini lagi sakit gigi, Pak. Sampai nggak bisa istirahat. Hampir tiap hari Pak anak bapak naik Betul. motor ugal-ugalan. Nggak Betul. mungkin Bu, saya yang marah-marahin anak saya yang nggak jelas kesalahannya. Bisa saja anak saya jatuh loh. Bisa saja kendaraannya rusak karena jalanannya disiram sama ibu. Mas Fazol, ini tempat kajian kita masih jauh. Dekat lagi kayaknya Ustaz. Oh, udah nggak lama ya? Ini kayaknya, kayak deket sini nih. Daerah sini? Ustaz, iya Ustaz, coba kita parkir. Alhamdulillah. Di sini kayaknya bisa nih Ustaz. Bismillah. Aman ya di sini kita ya parkir ya. Insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Memangnya ibu mau nanggung pengobatannya dia? Bapak kok jadi marahin saya? Marahin tuh anak bapak. Ini jalanan kecil, Pak. Berisik suara motornya. Nggak lihat nih saya lagi istirahat, lagi sakit gigi, Pak. Ya tapi nggak ada haknya ibu untuk nyiram-nyiram anak saya loh. Ustaz ini ada. Ini kenapa? Rame banget. Waduh. Kenapa Kita itu? harus turun nih Ustaz, bentar. Emang kenapa kalau sakit? Motor gue. Suka-suka gue dong. Jangan sama orang tua. Lo nggak usah ikut campur ya. Abang juga nggak bisa seperti itu bang. Ayo Ustaz, kita turun Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bapak tuh tahu nggak? Suara motor anak bapak itu bikin berisik. Emang ini Assalamualaikum. jalannya punya lo? Assalamualaikum. Maaf Mas. Ini nggak enak dilihat sama tetangga orang. Allahu Akbar pinggir jalan. Ya Allah. Kayak begini ada apa sebenarnya Bu? Ini nih anak susah banget dibilangin nih. Tapi ibu nggak bisa seperti itu dong. Tenang, Bu. Cukup Pak, Bu. Ini anak naik motor ugal-ugalan. Iya Mas, Pak. tenang Tuh. dulu. Kita kalau nyelesain masalah kayak begini nggak akan selesai. Alangkah lebih baiknya kita tenang, nggak ganggu orang banyak. Dan lebih baik kita musyawarah dengan baik-baik Bu. Baik Ya di udah, dalam. Pak Ustadz. Kalau gitu ke sana di dalam rumah saya deh. Daripada saya pusing nih, saya lagi sakit gigi juga. Yaudah ibu, saya keluar dulu ibu ya. Sampai suruh lo sakit. Ngajarin ibu nih, jangan ugal-ugalan. Harusnya dari tadi Harus seperti diajarin. ini. Udah Sabar, tenang. sabar, Ayo udah, Kita jangan selesaikan baik-baik begitu. Ayo Pak Ustadz, mari Pak Ustadz. Mas, udah tenang. Ya. Ya udah ayo masuk ke dalam, diobrolin baik-baik. Bu, saya masuk ya. Iya, mari Pak Ustadz. Silakan duduk Pak Ustadz. Makasih Bu. Mas, duduk silakan. Maaf Ustaz. Maaf. Saya lihat tadi Ibu dari mobil. Ini sebenarnya ada apa? Kok sampai Ibu marah-marah? Adek ini juga sepertinya melawan sama Ibu. Jadi gini Pak Ustadz, saya ini kan lagi sakit gigi. Jujur Pak Ustadz, saya itu terganggu banget sama suara berisik motor di luar. Apalagi suara motor anak ini nih. Berisik banget Pak Ustadz. Tapi saya nggak suka Pak Ustadz. Masa ya saya lagi jalan tiba-tiba disiram sama ibu tuh? Untung motor saya nggak mati. Dengerin Kalau dulu, Bu. dikasih tahu, itu kamu denger. Bu, dengerin dulu anak saya lagi ngomong loh. Tadi ibu udah kan bicara. Sekarang giliran anak saya, kasih kesempatan bicara dong. Iya Pak, sabar Pak. Sabar. Untung motor saya nggak rusak. Coba kalau motor saya rusak gimana? Jelasin terus. Pokoknya kalau sampai motor saya rusak, ibu harus tanggung jawab ganti rugi.
Apa tanggung jawab? Kamu aja nggak bisa dibilangin baik-baik. Nggak punya sopan santun. Ngebilangin Nggak punya aturan. baik-baiknya bagaimana, Ibu? Ngebilangin baik-baiknya bagaimana? Ya Bapak sebagai orang tuanya baik-baik lah bilangin anaknya. Karena warga di sini udah capek Pak bilangin Pak. Ya, tapi kenyataannya cuma Ibu doang, Pak Ustadz yang ngomong. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah. Tidak akan ada selesai kalau kita saling mengedepankan ego. Ya, Ibu juga belum tentu benar yang dilakukan Ibu. Jadi ketika kita memang mau menegur dengan cara yang lebih baik, seianya pun kita kesal banget, tetap sabar. Tetap tegur dengan cara yang baik. Bapak pun, Bapak lihat kenyataan, Bapak dengerin dulu apa yang terjadi sama anak Bapak. Iya. Ketika memang dia salah, jangan dibela kesalahannya. Sabar ada Tapi batasnya, diluruskan, dinasehatin, dan kita harus bagaimana caranya menjadi orang tua yang adil. Kayaknya kita pernah ketemu juga ya. Oh iya Ustadz, oh saya ingat. Kalau dari jaketnya ini kayaknya yang tadi yang nyalip kita nih. Ngeber-ngeber motor juga nih. Tuh, biar tahu tuh anak Bapak. Sebetulnya begini Pak Ustadz, mohon maaf saya ngomong. Saya pas pulang kerja, ngelihat anak saya lagi disiram pakai air, terus dimaki-maki sama yang punya warung juga. Karena ulahnya si ibu ini mungkin... Saya pun kalau menjadi orang tua mungkin bisa aja salah sangka, Pak. Kita pasti salah sangka, tapi jangan kedepankan rasa sangka itu. Jadi sangkaan buruk, sangkaan negatif itu jangan dulu lalu mengalahkan cara pandang kita untuk berpikir positif. Iya Pak Ustadz. Nah, maka di sini harus kita temuin akar masalahnya. Ternyata si ibu lagi sakit. Kita maklumin di titik itu, Pak. Iya, iya. Siapa sih yang pengen sakit kan nggak mau juga. Nah, karena rasa sakitnya ini akhirnya dia mencoba untuk meluapkan dengan cara marah sama anak ini. Itu pun salah ibu. Pak Ustadz. Ya, maka saya pengen yuk saling kita menyadari dalam masalah ini. Iya Pak Ustadz. Bapak juga tentunya bisa menyadari, ibu juga tentunya menyadari, terlebih adik. Kita boleh punya hobi tapi harus teratur. Jangan sampai hobi kita ini merugikan orang lain. Kalau adik pengen si ibu menghargai, yuk bawa motor tuh dengan sopanan, dengan etika, dengan moral. Tentunya ketika moral yang kita kedepankan, insya Allah kita pun akan selamat. Nah ini yuk tumbuhkan rasa menghargai itu. Selesaikan setiap masalah itu dengan kebaikan. Nggak ada masalah yang tidak selesai dengan kebaikan. Nah itu dia Pak Ustadz. Pasti Tadi kita juga, saling kalau sadar. sudah diselesaikan seperti ini mungkin saya juga nerima. Itu satu saya nggak terima. Dimaki-maki sambil disiram pakai air. Nah, itu Pak Ustadz. baik, Saya nggak wajar. terima. Tapi yang penting kedepankan positif. Kedepankan Iya, tabayun dulu. Kedepankan kita tahu apa sih asal muasalnya sampai begini. Iya, Kan iya. kalau sudah gini kan paham. Saya tidak akan membela baik bapak, ibu atau adik. Di sini saya akan hanya mengingatkan bahwa pentingnya kita saling menghargai. Ibu boleh emosi tapi jangan melakukan sesuatu yang malah di luar dari batas kewajaran. Adik pun demikian, bapak boleh bapak membela anak bapak, tapi kita lihat dulu konteksnya, kita lihat dulu masalahnya, Iya, Pak. kita lihat dulu secara historisnya. Bapak harus berpikir positif, jangan sampai kita membela satu yang salah. Begitupun adik, ketika pengen dihargai, boleh kita punya hobi. Itu tidak dilarang, bahkan menjadi sebuah hal yang wajar. Namun bagaimana caranya hobi ini tidak merugikan orang lain. Maka butuh kita saling menghargai. Disinilah pentingnya kita musyawarah dan menyadari tentang kesalahan kita. Maka saya pengen yuk kita sadari dan saling minta maaf di antara keduanya. Begitu ya Bu? Iya Pak Jadi Ustadz. ya. Saya jujur deh, saya minta maaf, saya salah, cara saya salah. Tadi saya tuh kebawa emosi Pak Ustadz karena berisik banget. Saya lagi sakit gigi, kepala saya nyut-nyutan gara-gara suara motornya. Jadi saya minta maaf ya Pak. Iya, saya juga mohon maaf juga. Saya juga telah mengeluarkan kata-kata yang kasar sama ibu. Karena saya ngebela anak saya yang memang nggak jelas tadinya. Sebenarnya kalau saya nggak ngelihat ibu nyiram sama anak saya, nggak apa-apa saya Bu. Nggak apa-apa. Maaf ya Bu, gara-gara motor saya yang berisik ibu jadi terganggu. Maaf ya Bu. Alhamdulillah. Nah kalau kayak gini, kalau semuanya tenang kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tali silaturahmi kan juga jadi erat kembali begitu. Ya mungkin ini juga ada hikmahnya kali Ustadz ya. Dari ada masalah kan sebelumnya pasti jarang-jarang ngobrol kayak begini ya kan Pak ya? Iya, iya. Iya kan? Nah mungkin dari adanya masalah ini terjadilah jalinan silaturahmi
sekarang. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ibu juga cepat sembuh ya Bu ya. Amin. Saat Makasih Pak Ustadz. besok ibu kena ujian, cobaan, masalah, lebih tenang lagi ngadepin masalahnya. Baik Pak Ustadz. Dan buat adek boleh punya hobi, tapi ingat jangan sampai hobi kita merugikan orang. Sampai bikin orang resah, tetangga resah, keluarga resah, dan ini berdampak negatif buat adek sendiri. Ya. Iya, Ustaz. Nah, alhamdulillah kalau begitu semua kan sekarang udah baik-baik aja nih. Nah, Pak, Bu, kita mau pamit nih. Kebetulan pengajian kita kan deket sini juga nih. Deket ya? Iya, Ustadz. Bentar lagi juga mau mulai nih. Ya, Bu ya. Makasih Saya pamit. Mas, Pak Ustadz. Ya, Makasih ya, sama-sama, Pak Bu. Ustadz. Bapak ya. Mari, Pak. Pak. Ya. Mari kalau begitu kita langsung jalan aja, Ustadz. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya juga mohon maaf atas kesalahan anak saya yang sudah Iya Pak, merugikan saya Ibu juga ya, Bu minta ya. maaf ya Pak. Mohon maaf, Makasih Ibu, Pak. ya. Maaf ya Bu. Iya. Saya jadi sakit. Mari Bu. Mari, Bu, mari. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, kajiannya sudah selesai. Semoga semua menjadi amal ibadah jariah buat kita karena apa yang Ustadz sampaikan kan menjadi ilmu buat orang lain. Ilmu kan menjadi pahala juga ya Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ya memang namanya hidup ya Ustadz. Kalau nggak ada masalah kayaknya nggak lengkap gitu Ustadz. Benar. Kita mau ke sana tadi tiba-tiba ketemu orang lagi berantem. Ya Allah, berantem gara-gara knalpot motor jadinya. Nah ini tadi kan, Iya. makanya boleh kita hobi, tapi di sisi lain jangan sampai meresahkan orang banyak. Betul. Nah ketika pun kita punya masalah kayak ibu tadi, semaksimal mungkin jangan mengedepankan emosi. Karena kadang-kadang ketika kita nyelesain masalah dengan emosi, itu yang ikut campur setan di dalamnya. Iya ya Ustadz ya. Iya dong, merugikan banget akhirnya. Begitupun kita yang punya hobi tadi kayak si adek tadi tuh, Iya. boleh. Tapi ingat jangan sampai meresahkan orang, mengganggu orang. Apalagi nih secara etika kita harus bisa menghargai orang lain. Kalau orang lain pengen menghargai kita, Iya, maka Ustaz. hikmah yang paling besar, belajarlah untuk menghargai orang lain. Betul Ustadz, Masya Allah. Kalau kita mau dihargain harus menghargai juga begitu ya Ustadz ya. Betul. Ya Allah, tapi ya alhamdulillahnya kan ada Ustadz tadi kan. Sama-sama. Jadi semuanya pada baik Yang ya. baligu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat kebaikan itu. Jadi memang udah tugas kita sama-sama untuk bisa saling ngingetin, nasihatin, tentunya mengarah kepada kebaikan. Masya Allah, semoga jadi amal jariah deh. Amin. Luar biasa hari ini. Saya jadi mikir nih Ustadz, waktu mau beli motor nanti kayaknya yang suaranya tidak mengganggu tetangga deh. Wah, gitu ya. cakep tuh. Aneh dukung kalau begitu. Ya Allah. Belum sampai belum kita? Ini bentar lagi nih kita udah sampai rumah nih Ustadz. Alhamdulillah. Nah ini sebelah nih, kenapa nih tiba-tiba rame? Ini sih mas, saya mau masuk rumah. Sampai ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Sama-sama saya ini, makasih Ustadz.